akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Kamu sibuk kayak ini sampai jam 2, nggak tahu tempat, nggak tahu waktu. Kasihan orang tuanya Alfi. Kasihan tempatnya kamu nanti di misalnya di tempatnya Bang Andes. Nah, itu kalau seandainya sendiri-sendiri PA. Yang opsi yang kedua, coba bagi kamu di Pak, tapi kayak gini ini kopi pasti semuanya nggak jelas seperti ini ya. Tapi mau dia di sini yang bapak minta hanya sebuah naskah atau treatmentnya kamu jelaskan. Kami paham, kami yakin. Apa Pak? Ya treatment aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aso nggak persediaan. Abu, Bun. Kan gagal coba lagi. Gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi jangan sering-sering menunda sukses ya. Bagaimana ujian hari ini? Sangat-sangat mengecewakan. Masalahmu apa? Aku tidak malu. Saya tidak pun wawancara dulu pun. Masalahmu apa? PowerPoint kami kurang. Terus Presentasinya kurang nyambung. kelompoknya gimana? Oke semua? Lumayan. Kenapa menangis? Tidak nangis pun. Oh bukan menangis, menangis dalam hati. Iyalah. Harus happy kiowo pun. Waktu tinggal 26 jam lagi untuk memperbaiki ya. Sebagai penguji apa yang Bapak rasakan? Oh bukan penguji. Tapi di situ nama Bapak, Pak. Apa yang Bapak rasakan melihat mereka? Menangis kan, Pak? Biasa. Oh biasa aja. Karena memang udah terbiasa ya. Nggak ada perubahan berarti? Ya biasa. Oh biasa. Teti pun Teti. Saya lihat mereka-mereka yang gagal. Kamu gimana? Kemarin ujianmu piye? Gagal juga. Oh ada teman berarti, senasib. Gimana Pak ujiannya gagal kemarin? Tapi kami akan memperbaiki, Bu. Oh akan memperbaiki ya. Semoga untuk yang kedua lebih sukses ya. Kami presentasi lagi. Pecah 1000 atau bagi 2 kelompok? Kami udah menggabung, Bu. Soalnya kami udah 90%, kami udah menyatukan surat. Yakin? Lagi yang sama. Kalau kamu lagi yang sama, kami Yakin? Yakin, Bu. Yakin akan sukses untuk presentasi besok? Insya Allah yakin, Bu. Soalnya sudah kami persiapkan, Bu. Oke, saya tunggu ya. Ya, Bu. Oke, saya beralih ke mereka berdua. Bagaimana? Kalian melihat mereka yang main, coba lihat begitu bahagianya mereka gagal. Lepas beban Bun Oke. Oke. Menapi Bun, menapi Bun. Ajis mana? Oh, dia masih lama. Masih lama terakhir, Bu. Harika masih di rumah saya. Oh iya, Bu. Ngapain, Bu? Ngedit katanya trailer. Oh, iya. Bunda Bun, neng mana Bunda? Semangat. Kamu juga lah Bun, neng mana Bunda Bun? Ujianmu nggak beres, kamu saya tolak menjadi. Seti menawan gede. Ini anak-anak dari produksi film yang berencana kan membuat film fiksi dengan genre horor. Sebelum dimulai, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, silakan disiapkan terlebih dahulu apa yang akan ditampilkan, gitu ya. Kalau mau dicek dulu tampilan di layar atau mau dicek dulu sound, kalau misalnya ada yang mengharapkan kru sekalian. berikutnya maksud Bapak ini coba dipercantik, disusun kompos. Kompos itu artinya menyusun. Kamu sekarang ini adalah komposer, tapi komposer kamu di mana, Bu?
boleh Pak. Kemudian ini jadikan 18, ini jadikan 16, ini jadikan 18 lagi, boleh Pak. Ini agak diperbesarkan, diturunkan, ini dijadikan satu spasi. Kemudian ini jadi pada latar belakang itu ada yang salah. Kemudian linknya di bawah nama Ibu Adri, kamu kasih garis bawahi, naikkan ini jadikan satu. Biar rapi. Ini Bapak lihat ya, yang tidak rapi karena apa? Ketentuan yang telah kita sepakati dalam karya ilmiah ada pengaturannya, rata kirinya 4 cm, atasnya 4, kanannya 3, bawahnya 3. Itu ketentuan tulisan karya ilmiah dalam menyusun ukuran kertasnya. Ya, huruf yang dipakai Arial atau Times New Roman. Kamu boleh pilih yang mana akan kamu pakai. Pak, kalau di naskah rata-rata orang dari Arial silahkan, tapi supaya rapi Arial semua dari awal sampai akhir biar rapi karena tulisan karya ilmiah. Kemudian masalah moto ini perlu dimasukkan Pak. Tidak, moto itu akan dimasukkan setelah hasil. Setelah kemudian nanti masukkan moto. Boleh. Moto itu moto bersama ya, bukan Moto moto pribadi. masing-masing. Sama motonya berbeda. Nih kata pengantar, ini kan Bapak sampaikan tadi, ini kan lampu ke pinggir hanya berapa ribu meter ini, seharusnya 4. Kemudian di sini 4, di atas 4, di sini 3 cm, di bawah 3 cm. Dan untuk penulisan spasinya, aturannya boleh 2, boleh 1,5. Paham? Nah di sini lihat, kalau kita tulisan-tulisannya jangan kamu lagi. Kalau-nya itu, kalau seandainya itu Tuhan, berarti N-nya huruf besar. Perhatikan itu, detail-detail. Kenapa? Kalau seandainya kamu sudah semakin detail, semakin teliti, nanti akan tergambar nanti dalam garapan kamu. Jadi Bapak lihat dami kamu. Ya nanti Bapak sampaikan dami kamu apa permasalahannya nanti Bapak. Nah, kepada nggak ada PLT Ahmad Basori sama-sama. PLT-nya di mana ditambahkan Pak? Pindahkan ke belakang Ahmad Basori MPD selaku PLT. Nah baru tulis selaku PLT kepala sekolah SMK Negeri 3 bukan PLT Ahmad Basori. Ahmad Basorinya sah. Ini lagi kan itu ada. Ini maksud Bapak kesesuaian, karena Bapak lihat di halaman 3 dimulai dengan originalitas karya di halaman 3, sementara di daftar isi Bapak lihat hanya di halaman. Nanti kaitannya dengan titel, betul nggak 5 detik yang kamu kasih? Itu harus sama, sinkron semuanya. Penelitian lagi penelitian seperti ini harus kamu. Kemudian daftar isi, daftar pustaka Bapak lihat itu nggak benar itu daftar pustakanya. Apa hal ini dibuat nih? Ya misalnya pada scene 3 Pak sampaikan artikel itu bukan hanya biasa itu saja, dia harus bolak-balik lagi ke filmnya. Lihat filmnya betul nggak posisinya, atau kalau pakai bumi kelihatan nggak? Profilnya jelas, bukan kelompok-kelompok lain banyak yang profilnya nggak jelas. Kemudian Abil dengan lantang menggagahnya jelas, paham runutnya jelas. Nah Bapak pun sendiri kalau seandainya seperti ini Abil menyampaikan ya, Bapak paham, Bapak tahu. Konfliknya dengan apa? Kamu kasih dengan, karena apa? Salah orang yang masalah kabel-kabel itu colokannya tidak pas. Contohnya lighting. Daya kita rata-rata 1000 watt lampu kita. Wah yang saya sana hanya 500 watt, nggak bakalan hidup. Atau dipaksakan, putus. Harga bohlamnya satu saja 500.000. Itu orang lain, orang bagaimana yang mengurusnya Pak? Ya bagian kabel tahu dia. Oh ini lampu kita ukurannya 1000 watt. Ya harus di sini berapa? Hanya 250 watt kWh-nya cuma. Otomatis mendapatkan hidup, dipaksakan kayak gini ini. Lampu udah kayak gini, kamu geserkan dan putus bohlamnya.
Bukan karena arusnya yang tinggi, tidak. Karena apa? Daya yang masuk itu naik turun. Terus, nah inilah kejadian teman-teman kamu yang mendami kemarin di semua. Pak nggak mau hidup Pak, ya karena apa? Kamu mencoba di sini nggak lihat teman-teman dami tadi. Ini penempatan kamera saja, blockingan saja. Oke, sama komposisi, yang kedua artistik, yang ketiga talent. Tambahkan cahaya nanti pada di dalam. Ingat ya, kalau bisa tambahkan filmnya jenisnya adalah ini referensi kamu ini bahaya lah nih, udah keluar ini filmnya udah kemana-mana nih. Ini referensi kamu. Nah, untuk di halaman depan itu benar kata Pak Mezon, fontnya dibesarkan. Proposal tugas akhir itu buatlah 18 fontnya. Terus spasinya 1, jangan kayak gini, kayak orang KB jarak itu ya. Kemudian logo kita nih dibesarkanlah sedikit, terus biar nampaknya cantik. Kemudian nama-nama ini 1 spasi. Nah Bu, nggak muat misalkan, kan ini bisa dibuat 1 spasi nama teman kalian. Nama teman kalian buat 1 spasi, lembar persetujuan laporan akhir itu 1 spasi, kemudian yang di bawahnya nanti ada disetujui oleh siapa? Pembimbing kan? Nah, disetujui, kalau pembimbing udah menyetujui berarti kalian udah siap untuk ujian. Bukan kalian, nama kalian aja. Enak background. Jadi ada background logo di tengahnya, baru kalian tulis, nggak apa-apa tertimpa. Jadi cantik dia. Saya yakin nih, cowok-cowoknya suka kan yang cantik-cantik. Ya kenapa karyamu nggak kamu buat cantik? Kemudian untuk moto itu moto bersama. Kalian boleh buat moto di halaman belakang. Nah di sini kan ada nih profil Creo, apa sih bacanya Creo. Nah, moto Creo boleh masing-masing kalian. Kalau moto di sini itu moto kalian bersama sepakat nih. Moto kita, contohnya apa? Siap dikoreksi demi kebaikan. Moto bersama. Jadi pas awalnya bukan saya nih yang uji, awalnya kan Ibu Eva maunya di jadwalnya. Tapi karena Bu Eva dulu ibunya Pak Ahmad Basori, nanti kok tiba-tiba anak saya di PLT kan gitu. Oke, yang ini untuk saya tahu ini banyak yang di copy paste ya. Nah, tapi untuk kata pengantar jangan penulis, tapi pengkarya, karena kalian akan berkarya, kalian bukan penulis. Orang tulisan kalian jelek semua. Nah, jadi setiap ini kalian menamakan diri kalian adalah pengkarya. Pengkarya itu di atas penulis. Hampir semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa memvisualkan apa yang ditulisnya. Jadi kalau pengkarya itu udah level paling atas itu, menciptakan. Sekalian sebagai pencipta. Jadi pengkarya. Jadi di sana nanti kalian tulis di bawahnya, ini gak ada nih. Ini halaman antara mau dan tidak menulis halaman. Separuh-separuh ada halaman. Word kalian dengan otomatis. Karena kalau nggak otomatis kalian kasihan nanti ngeditnya akan berantakan. Sama berantakannya kayak apa kalau tidak kontinuitas. Biasanya kalau karya kalian jumping. Iya, benar nggak sih? Kalau nggak kontinuitas biasanya akan jumping. Kalau jumping biasanya jadi barang tertawaan. Iya, begitu juga dengan menulis. Menulis itu adalah kontinuitas, sama dengan prinsip kalian. Kalau tidak kontinuitas jadinya jumping, akan ditertawakan. Jadi kalian harus belajar nih, selain kalian membuat sendiri, kalian harus melihat, membaca punya orang lain, melihat punya orang lain. Harus rajin, bukan hanya patokan proposal atau laporan di sekolah kita saja, di jurusan saja. Tapi coba lihat, Bu, boleh nggak saya lihat skripsi orang? Boleh. Boleh lihat tesis? Boleh. Tapi nggak usah kalian pahami
memahami. Mau lihat tesis, saya memahami isinya enggak. Tapi cukup kalian lihat bagaimana sistem orang menulisnya. Karena tulisan ilmiah itu tidak akan berubah. Sifatnya mutlak. Sehingga kita dapat hadir di acara ujian proposal kelas 12 program keahlian seni broadcast. Bapak Ijung dan Ibu Rahmayu Atrimurni dan pembimbing kami Bapak Ahmad Joni. Perkenalkan, saya Yulvia Anggreni sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dan film kami. Yang pertama yaitu Yulvia Anggreni, naskah, Rani Muherje sebagai Astrada, Febrizan Putra sebagai Director of Photography, Harini Putri Pansilian sebagai Art Director, Alsadila Larasati sebagai Wardrobe dan Makeup, dan Harika Adi Alfat sebagai Editor. Baik, langsung saja kami mulai presentasi proposal kami, yaitu dari latar belakang penciptaan. Ada asal usul film, sejarah film, perkembangan film, pembagian film berdasarkan cerita dan proses produksi, jenis atau genre film, dan yang akan dikaryakan. Di era yang serba modern ini, kebutuhan informasi dan hiburan sangat meningkat dari perkembangan teknologi yang sangat meningkat telah menjadi sebuah pengaruh perkembangan media yang digunakan untuk memberi informasi. Film adalah serangkaian gambar. Film adalah serangkaian gambar yang dapat di Indonesia. Perkembangan film di Indonesia memiliki perjalanan hingga sampai ke titik sekarang. Menurut perjalanan perfilman Indonesia, tanggal 30 Maret merupakan Hari Film Nasional yang dicetuskan oleh Bapak Perfilman Indonesia, yaitu Bapak Usmar Ismail. Pada dasarnya, film dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu film cerita dan non-cerita. Film cerita adalah film yang pada umumnya bersifat komersil atau ditayangkan di bioskop dan dengan harga karcis tertentu. Film cerita film dalam dokumenter. Menurut proses produksi, film juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu film pendek atau yang sering kita kenal dengan short film dan film panjang atau feature film. Film yang berdurasi kurang dari 60 menit. Perkembangan film pendek pun semakin meningkat, banyaknya apresiasi yang hadir, keadaan pada film pendek pun semakin meningkat. Film cerita sendiri memiliki jenis atau genre film, yaitu ada film drama, film dan film cowboy. Dalam tugas akhir kali ini, kami akan mengangkat film pendek subgenre tersebut yang mengombinasikan antara gerakan seni. Film yang akan kami angkat yaitu berjudul Arah. Kata arah sendiri artinya di kami belum pernah melaksanakan film action ke belakang kami. Jangan tunjukkan belakang kamu kepada orang lain. Enggak, Bang? Dan Bapak yang udah tanya, mau nggak, siap nggak produksi ini? Siap. Siap. Nah, siap saja. Karena Bapak minta kamu gila di sini. Ya, kamu harus gila di sini. Kalau nggak gila, kamu nggak usah produksi. Ya, Bapak aja gila nih. Sekarang ini Bapak udah milih. Bapak lihat ya, mungkin di foto, karena di fotokopi nggak cantik. Bapak lihat. Bapak pinginnya seperti apa? Yang cantik. Karena ini Mia, perempuan. Perempuan yang ditunjukkan di sini harus bagaimana? Kalau seandainya dia tomboy, ya tomboy. Kalau cantik, ya cantik. Kemudian yang terakhir ingin Bapak sampaikan ya,
Yang namanya sifat ini, Bapak lihat baca skenarionya, itu semuanya adegannya penuh dengan ya emosi, dengan ini semua tanpa kamu selingi dengan bentuk jokes atau joke. Nggak Bapak temukan di sini. Simple kok. Simpelnya seperti apa? Mereka berlari. Ya, kalau seandainya rombongan mereka anak-anak lokos itu bikinnya kayak apa? Ya, karakter kamu, mintalah kepada talent kamu, tolong actingnya keluarkan. Karena apa? Ya di dalam adegan itu harus ada air mata, harus ada. Gimana orang kerinduan mencari saudaranya? Ya, contohnya dia mau menebas orang itu, tak taunya rupanya ada tanda lehernya warna merah, bukan cupang ya. Nah, kau cari adik kau ke Jakarta, nah dia ada tanda merah, bukan cupang gitu ya. Nah rupanya dia mau nebas, mau adegan nebas, dah slow motion, dah flashback kan, gaya-gaya film lama ya, flashback. Nah rupanya itu adiknya, dia berhenti, kan heran dia. Lawannya itu, kenapa orang ini membunuh saya nggak jadi dibunuh tuh? Kan tertunduk. Wah, naikkanlah emosi di sana. Naikkan emosi itu bukan emosi marah saja ya. Masukkan musik. Nah, mulai acting dari seorang talent munculkan di sana. Nonton akibatnya apa? Tersenyum. Mintalah kepada talent kamu nanti. Karena ini kan pencarian. Jadi yang kurang-kurang tadi tolong dicatat yang Bapak sampaikan. Nah, ada. Apalagi ya, kalau seandainya ini ya Bapak, kenapa Bapak menarik ini ya? Bapak mau ikut Pak, kalau seandainya Bapak tidak diundang untuk ikut, kalau seandainya casting Bapak mau ikut casting Bapak jujur. Apa? Karakter film ini belum pernah Bapak coba. Salah satu tantangan juga bagi Bapak. Makanya Bapak minta tolong hapus. Kami belum pernah. Jadi apa yang nanti untuk memancing emosi orang itu memang kita itu bisa dari hal ini. Saya kelas 3 SD kehilangan kakak. Bukan kehilangan si kakak, saya merantau ke pulang-pulang. Pulangnya itu saat saya sudah tamat kuliah. Memang tidak seperti se-ekstrim ini, saya harus silat dulu, perang dulu baru ketemu kakak saya, tidak. Tapi ibu saya melakukan hal-hal yang sudah di luar nalar gitu, agar ketemu kakak saya. Kakak saya merantau, dia pamitnya gini, Dek, udah mau merantau nih, karena saya orang Padang ya, udah mau merantau karena hidup kita ini miskin, hidup apa adanya. Kakak saya udah berkelana kemana-mana. Artinya itu memang pernah terjadi dalam sebuah keluarga. Sampai bapak saya meninggal pun kakak saya belum pulang. Setelah 12 tahun kemudian, nah, ini hal yang paling sangat menyedihkan. 12 tahun kemudian kakak saya ketemu dengan usaha yang sangat luar biasa. Bukan pulang saja, tapi dicari kemana-mana. Kakak saya udah merantau hampir ke seluruh Indonesia, dijelajahinya. Seorang adik yang mau, kata si Pak Ijong tadi, yang mau dipancung, ada teringat ini. Biasanya kalau yang kakak itu lupa sama adiknya, yang gak lupa itu adik. Adik itu selalu ingat karena dia sudah punya memori kakaknya besar. Jadi walaupun 12 tahun hilang, dia masih ingat. Tapi si kakak itu gak melihat perkembangan adiknya. Di sanalah dia gak tahu si bos mafia bisa jadi kakaknya. Saat mau bunuh adiknya dia gak tahu. Tetapi dia ingat terakhir kali meninggalkan adiknya, dia punya tanda. Nah, itu untuk menarik emosi. Pergi, kakak saya ternyata bawa tronton, mobil besar yang rodanya sampai 16-20 itu. Nah, dia udah kemana-mana. Ketemu kakak saya itu lewat teman kecil saya. Teman kecil saya tahu itu kakak saya. Jadi ketika dia ketemunya di rumah makan. Karena teman kecil saya adalah supir bus. Ketemu
ketemulah mereka di luar kota gitu kan. Terus si teman saya ngomong, ini kak pulang lebaran dikasih tahu sama adik ibu saya ketemu Uda dengan BD mobil itu, mobilnya ini, dia bawa gitu kan. Udah rindu, saya nggak bisa ngomong karena saya nangis. Dia cari Aat udah di sini gitu kan. Aat mana? Saya ngomong udah. Terus dia ngomong, ini Aat ini gitu kan. Iya, saya meyakinkan bahwa saya adiknya, dia nggak percaya. Dia masih ingat saya kelas 3 SD. Kemudian saya dipeluk, dia ngomong, iya ini Aat gitu. Hitam lagi gitu. Kemudian pas pulang ketemu, yang lucunya ibu saya, kalau dia kan langsung tuh sujud kayak orang Padang, Pak Mezon. Kakak saya tuh patuhnya, caranya Padang banget, walaupun dia nggak pulang-pulang. Dia datang, kemudian langsung sungkem ke ibu saya yang lagi duduk di kursi. Referensi apa nih? Referensi wardrobe. Ini kalian mengambil, saya melihat tadi antara wardrobe dengan lokasi. Nah, tolong disesuaikan seperti apa yang disampaikan Pak Mezon. Di sini saya melihat bos mafianya itu pakai jas. Ya, lokasinya di mana? Bos mafia yang pakai jas itu kelas apa? Lingkungannya biasanya seperti apa? Kemudian bos mafia yang ingin kalian angkat itu jenis kejahatannya sebesar apa sih? Apakah dia udah sampai miliaran? Jutaan? Jadi maksud ibu jangan jumping nanti kalian aneh Pak Mezon. Terus, nah karakter itu harus kalian baca. Karakter yang akan saya ambil ini kayak apa? Apa dia hanya sebatas lari-lari? Ada kendaraan yang dipakai atau tidak? Kalau seandainya oke, kalau misalkan kaos kasual, sepatu gunung, itu kan apa istilahnya? Itu kan lebih bermasyarakat lah gitu. Semua orang pakaiannya hampir mirip deh kayak gitu. Tapi kalau sudah bos mafia pakai jas, kemudian dia udah. Ini kan treatment ini ya. Saya udah tulis di sini lah. Naskah ini berakhir di sini saya pegang. Berakhir di deskripsi Haris terkejut mendengar suara tembakan dan ada dialog. Sekali lagi saya bilang, saya tidak ingin menjadi budak mendengar itu, saya tidak bisa seperti ini. Berarti masih dulu kayak gini. Salah, udah, kamu terima salah, udah. Soalnya patokannya adalah pergi mencari alamat orang tua. Di skenario tidak ada, baru masang kuda-kuda. Kenapa? Bapak ingin serius ini? Ingin jadi ini semua. Ini momentum kamu, momentum kami di jurusan. Belum pernah garapan seperti ini di jurusan yang berhasil. Belum ada yang berhasil. Apalagi yang bentuknya agak cembek ini belum ada. Jadi pada saat kamu produksi tunjukkan gitu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Asih tadi, sampaikan oleh Pak J, apa yang Bapak sampaikan tadi. Gimana? Mantap. Banyak hantu. Siapa baik kawan kau? Bagaimana? Alhamdulillah.